Sebelum kejadian hari ini, Maskur dan rekannya berdua, mereka telah diculik juga dan diminta tebusan sekitar 13 juta. Jadi ATM berjalan, Maskur sudah 2 kali diciduk Praka RM. Sebelum ditemukan tewas, Imam Maskur ternyata sudah 2 kali diculik oknum anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. 2 minggu sebelum penculikan terakhir, Imam bersama 2 temannya diculik Praka RM, oknum anggota Pas Pampres. Fakta ini dibeberkan Hotman Paris yang mengunggah rekaman suara terkait kasus pria di Aceh yang tewas setelah diduga dianiaya oleh oknum Pas Pampres. Korban bernama Imam Maskur merupakan warga Aceh asal desa Muan Kelayu, kecamatan Kedapura, Kabupaten Provinsi Aceh. Dalam rekaman suara tersebut dijelaskan kronologi kejadian dari mulai dugaan penculikan hingga penganiayaan. Bahkan juga dijelaskan soal dugaan permintaan tebusan oleh oknum Pas Pampres. Dalam unggahannya, Hotman siap turun tangan membantu korban yang diduga dianiaya Pas Pampres ini. Apa benar oknum TNI pembunuhnya? Mohon Panglima TNI berikan tanggapan. Ayo semua netizen ikut bersuara. No viral, no justice. People power bantu tim Hotman 911, tulisnya. Pada rekaman itu dijelaskan bahwa Imam Maskur sebelumnya sempat menjadi korban penculikan oleh oknum TNI yang membuatnya meninggal dunia. Dijelaskan dalam rekaman bahwa korban bernama Imam Maskur ini merantau ke Jakarta, tepatnya di Tangerang. Dijelaskan saat itu sebelum kejadian tak hanya Maskur yang diculik, namun ada kedua rekannya yang turut diculik dan dimintai tebusan uang sebesar 13 juta rupiah. Namun saat itu, rekan Maskur akhirnya memberikan uang tebusan sehingga ketiganya selamat. 2 minggu kemudian, saat oknum TNI kembali meminta tebusan dengan nominal yang jauh lebih besar. Saat itu Maskur dan kedua rekannya dijemput paksa oleh oknum TNI ini di tempatnya bekerja dan diminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Namun saat itu kedua rekannya ini rupanya berhasil melarikan diri dan yang tertinggal hanya Imam Maskur. Sebelum meninggal, Imam Maskur dikabarkan sempat menelpon keluarganya dan mengaku dirinya sedang dianiaya pelaku yang menjemputnya. Selain itu, korban tidak lagi bisa dihubungi dan tidak pulang-pulang lagi ke rumah. Karena itu, keluarga korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada 14 Agustus 2023.